thank God juga waktu itu yang aku masuk ke agency sebelum ini itu jadi membukakan diri aku gitu. Maksudnya kayak gue tuh orangnya kayak gimana ya waktu kalau misalkan kerja gitu. Nah, aku found out kayak Ngomongin tentang perjalanan karir, biasanya kalau kita goalsnya belum clear, suka galau tuh nanti di tengah jalan. Aduh, ada pilihan ini, bener nggak ya? Akhirnya nyobain semuanya dan apa? Akhirnya ujung-ujungnya capek. So, aku pengen mungkin discuss gitu ya sama teman-teman di sini tentang career goals. Jadi, yang pengen aku ketahuin nih gitu. Tadi udah sempat cerita tentang perjalanan karir gitu ya selama waktu itu di Career Support. Kita flashback sedikit, mulai dari awal. Boleh nggak sih diceritain, mungkin gantian kali ya, Nat dulu gitu. Waktu itu career goals kamu apa sih? Mungkin kalau kita ngomongin digital marketing kan ada spesialisasinya ya. Waktu itu apa yang kamu pilih, terus misalnya kalau kamu ada preferensi perusahaan atau industri tertentu, boleh di-share gak? Oke, boleh banget. Jadi, waktu gue dari faculty itu sebenarnya gue interested banget sama ads, especially sebenarnya FB ads. Jadi mungkin jatuhnya ke performance marketing lah ya. Oke. Gitu. Nah, by the way, gue juga waktu labs gue juga ambilnya yang si paid ads ini nih, gitu. Nah, tapi karena mungkin, oh ya, by the way, dulu gue emang ngincernya e-commerce. Tapi emang makin kesini kan ada kayak layoff lah segala macam. Nah, makanya di situ lebih ke arah oh ya udah kayak berarti mungkin gue harus search opportunity lain yang mungkin gak jauh-jauh nih dari gue gitu. Nah, thank God juga waktu itu yang aku masuk ke agency sebelum ini itu jadi membukakan diri aku gitu. Maksudnya kayak gue tuh orangnya kayak gimana ya waktu kalau misalkan kerja gitu. Nah, aku found out kayak gue tuh nggak bisa kalau misalkan kerjanya tuh terlalu kayak slow pace apa gimana gitu. Aku suka yang pergerakannya yang dinamis dan segala macamnya gitu. Nah, sejak saat itu karena emang aku kan dulu AE ya. Nah, karena emang agensinya itu skalanya mungkin masih kecil. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan agensi yang udah skalanya gede, mungkin agak beda ya dari segi apa yang kita lakuin sehari-harinya. Jadi kalau misalkan di sini tuh gue tuh lebih rangkap gitu. Exposure gue terhadap social media tuh jadi banyak banget gitu. Nah, awalnya tuh gimana dari performance marketing ke social media kan berarti. Nah, emang plan gue itu performance marketing. Ingat gak sih yang waktu kita awal-awal tuh kayak dikasih form gitu yang disuruh kita isi kayak opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga maunya apa. Dan social media tuh sebenarnya dari opsi kedua gue gitu. Nah, tapi karena emang apa job yang emang ada di lapangannya banyaknya itu lagi buka rekrutmen role-nya apa itu di social media, jadi ya udah gitu. Anyway, gue juga suka gitu dunianya. Jadi emang apa ya, karena emang gue juga suka sama social media, jadi kayak why not gue jalanin aja gitu. Gitu sih kurang lebih ya. Pengen balik lagi nggak ke performance setelah ngejalanin social media nih? Sejujurnya sekarang ini mungkin kalau setelah ngejalanin social media ya, mungkin lebih ke arah kayak gue tuh performance lebih pengen belajar lagi sih gitu. Tapi kalau misalkan nyaman, gue nyaman banget sama dunia social media. Kayak tahu gak sih kayak kalau misalkan ngelakuin kerjaan yang lu suka itu kayak stresnya tuh beda gitu loh. Gitu. Jadi kayak gue ngerasa social media tuh my place banget. Jadi tapi masih ada interest terhadap performance marketing, tapi mungkin untuk kayak belajar aja gitu. Cuman untuk deep social media sih. Ini menarik banget kalau aku boleh ngerangkum sedikit ya ceritanya. Nah tadi jadi kan mulainya pengennya performance marketing, which is waktu pertama kali mulai di Revoyu kan ditanyain ya, oke, prioritinya apa gitu kan, oke, option 1, option 2, option 3. Option satunya performance, terus udah gitu nyobain, terus ternyata yang banyak di luar sana itu adalah social media. Kebetulan pas banget itu juga nomor 2 kamu, jadi kamu coba apply ke situ. Jadi ternyata kalau kita mikirin career goals, kadang-kadang tuh nggak harus satu ya, iya nggak sih? Temen kayak kalau dari dengar ceritanya Nat ya, mungkin nanti Mbak Fani sedikit berbeda dan boleh share insight. Tapi artinya nggak perlu loh cuma punya satu goals aja. Kita bisa punya pilihan, kita punya alternatif. Karena apa? Kita pengen tapi kalau di luar sana nggak ada yang nyari, supply demand-nya kan nggak ketemu ya gitu. Jadi ketika nggak ketemu akhirnya terus gue harus apply kemana? Nanti yang ada udah maksain, taunya nggak ada, nggak dapet, sakit hati, sedih, gitu kan.
Ini kayaknya pada ketawa pasti relate banget nih gitu ya. Jadi oke, key takeaways yang menurut aku bisa didapetin dari Nat adalah Nat juga aware gitu. Gue suka ini, this is my place, you said that gitu. Ini my place, gue suka ini, gue enjoy ini, maupun stres tapi stresnya beda gitu. Jadi career goals itu memang diperlukan juga, I think self awareness ya gitu. Karena kalau misalnya dalam perjalanan tadi kita harus ngecek nih, semua pilihan banyak banget, semua orang bisa ngasih tahu mana yang terbaik buat kita, tapi yang tahu terbaik buat kita kan diri kita sendiri. Betul banget. Yes, oke, interesting. Sekarang gantian aku pengen move on sedikit ke Mbak Fani. Kalau Mbak Fani gimana Mbak? Mungkin boleh flashback sedikit waktu itu career goals-nya gimana? Kalau dulu kan aku kerjanya event organizer ya. Pokoknya aku inget banget terakhir aku kerja itu di Maret 2020, event aku terakhir di Bali. Nah, pas perjalanan pulang ke Jakarta, itu pas banget Presiden mengumumkan kasus COVID pertama di Indonesia. Setelah itu langsung PPKM, langsung benar-benar stop semua kegiatan. Nah, itu berlangsung berapa bulan kan. Awalnya kita masih optimis kan, nanti habis lebaran lah. Terus itu sampai akhir tahun 2020 itu sama sekali nggak ada apapun. Jadi kayak kita masih nunggu. Terus awal 2021 kok nggak ada perubahan. Terus ya udah, akhirnya aku yang harus berubah kan. Nah, mulailah cari-cari kegiatan. Nah, waktu itu ketemulah RevoU. Waktu itu kayak beneran ya udahlah kita pindah ke dunia teknologi yang selama pandemi terbukti dia tidak kenapa-napa. Jadi aku pikir karena trauma kayak dari sibuk banget tiba-tiba benar-benar nggak ada kerjaan. Aku trauma banget, jadi aku pikir aku harus berada di industri yang sustainable. Nah, akhirnya itu career goals aku sesederhana dapat kerjaan. Udah itu aja, mau industrinya apa, yang penting ada mau hire aku. Karena pertama usiaku tidak terlalu muda, maksudnya nggak kayak dia kan yang masih fresh grade. Kalau aku kan emang udah 4 tahun kerja di event, at least over 30 years old. Jadi ya benar-benar ada yang mau hire gue aja, gitu, sesederhana itu. Nah, terus kemudian selama di RevoU kan kita belajar tuh dari benar-benar sosial media, SEO, terus udah itu Facebook Ads, Google Ads. Nah, aku memang lebih tertarik ke SEO, simply because I love to write. Jadi aku suka menulis dan dulu pernah at least bikin blog meskipun kayak masih di WordPress, yang gratisan gitu-gitu lah. Sekarang juga masih Mbak di WordPress. Iya, masih. Nah, jadi benar-benar terbiasa dengan itu, dan aku pikir ketika mungkin gak ada yang mau hire aku, at least aku bisa bikin sendiri lah konten, jadi copywriting atau apa. Itu yang kepikiran di aku. Nah, terus kemudian tapi aku selalu kepo dengan ads. Berbeda dengan Nat yang suka sosial media, aku paling gak suka sosial media. Jadi benar-benar kayak bikin konten sosial media itu bukan aku banget, tapi kalau menulis oke lah. Jadi makanya pas labs itu aku ambilnya SEO dan kita bikin tentang kuliner. Pokoknya kita hal yang kita suka aja lah, nulis makanan kayak gitu. Terus dari situ juga mulai belajar banyak lagi dan dapat tawaran dari RevoU untuk cobain performance. Kita belajar karena aku organik dan waktu itu aku juga tidak bekerja kan, jadi ya udah kamu daripada nggak banyak kegiatan, coba kamu bantuin bagian performance marketplace ads. Jadi kayak ya bikin ads di marketplace itu soalnya relate dengan SEO juga. Jadi ternyata bikin marketplace ads itu harus keyword research. Kira-kira konsumen itu ketika nyari produkmu dia pakai keyword apa, dan itu menurut aku ini relate juga, ternyata SEO tuh luas. Dari situ aku kayak lebih tertarik keduanya, pokok ads dan SEO kayak gitu. Jadi kalau tuh summarize dari ceritanya Mbak Fani, aku suka pertama kali Mbak Fani mention gini, ketika momen COVID hits, nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali apa? Ngerubah diri kita sendiri. Itu aku suka banget, karena apa? Kayak perjalanan karir kita pun juga nantinya bakal gitu kepentok, ada yang nggak dapet respon gitu kan, itu pasti bakal melelahkan. Tetapi ketika kita paham, oh ya udah coba lakuin apa yang memang bisa kita lakuin gitu ya, fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol. That's the very good thing yang aku bener-bener pengen tekanin di sini ke teman-teman gitu ya, karena itu bagus banget. Dan Mbak Fani dan juga Nat itu mention dua-duanya gini, aku ngelakuin apa yang aku suka, yang aku relate gitu. Jadi kadang-kadang di momen ini kasarannya udah stres banyak gitu ya dari manapun, ya udah lakuin aja nggak sih yang disuka dulu. Betul. At least jadinya mau belajar, dan ketika udah mau belajar akhirnya apa? Teman-teman mengusahakan itu. Sekarang kalau boleh dijawab dengan singkat aja,
did you get your career goals now? Mbak Fani? Of course, I finally get hired kan. Mantap. Kalau Nat? Iya, aku juga sama. Aku hired, terus ya itu juga di industri yang emang aku suka dengan pekerjaan yang aku suka gitu. Oke. Jadi intinya adalah kalau kita punya career goals, ya udah gitu. Kita fokus aja untuk gimana kita bisa ngeraih itu dan usahain ya gitu. Itu yang aku lihat dari Nat sama Mbak Fani sih, gitu. Dulu tuh aku mikir kalau misalkan di LinkedIn sama di CV itu ya tulisnya sama aja gitu kan, kayak jobnya apa, terusnya itu lu lakuin apa aja. Nah tapi ternyata kalau kata career coach aku